90,7 Suara Kreativitas. Hai sahabat kreatif, kembali Akil temenin kamu di acara Numpang Nampang. Dan hari ini aku udah sama teman-teman cantik-cantik ya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bener? Persada Khatulistiwa Sintang. Yuk kenalin dulu satu persatu ya. Dari yang paling kiri dulu, sebutin nama, program studi dan jabatan juga boleh. Oke, perkenalkan nama saya Reksi, saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua BEM di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Wakil Ketua BEM ya. Iya kak, Angkatan berapa tuh? BEM angkatan ke-9. Angkatan ke-9. Masuknya tahun berapa? Masuk ke STKIP-nya angkatan 2019 kak. Oke, lanjut yang kedua. Dari yang cantik di tengah, siapa namanya? Ya, halo semua, nama saya Prasalianjala Agnes, saya dari Prodi Bahasa Inggris, semester 6 juga, saya sekarang menjabat menjadi Ketua UKM Seni, periode 2021-2022. Oke, masuknya sama ya, 2014 berarti ya? 2019. Oh, Kak. 2019, sorry. Iya. Oke, yang terakhir. Oke, hai semuanya. Perkenalkan saya Messi Marcel dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Sekarang saya menginjaki semester 4. Jabatan saya ada 2. Di HMPS saya sebagai bendahara dan di UKM Seni saya sebagai kesekretariatan. Oke, ada 2 jabatan ya? Iya. Jadi tema kita kali ini wujudkan kreasi lewat karya seni gitu ya sahabat kreatif ya. Jadi kita bakal banyak banget bahas mengenai kreasi kalian sebagai mahasiswa dan juga karya seni apa sih yang pernah atau kalian lakukan ke depan gitu. Boleh dipikirin dari sekarang. Jadi yang pertama-tama nih kita tanya dulu tentang kampus STKIP dulu kali ya. Mungkin ada yang belum tahu nih sahabat kreatif, STKIP itu kampusnya seperti apa? Boleh deskripsiin sendiri? Boleh siapa nih yang mau mewakili? Dari wakil ketua BEM kali ya, Reksi ya? Oke, boleh. Boleh, oke? Oke, seputar kampus STKIP ya, mungkin juga seperti yang tadi kakak udah bilang, itu banyak yang belum tahu. Secara umumnya mungkin yang taunya cuman sekedar STKIP itu sebagai kampus untuk guru gitu. Jadi mungkin kebanyakan pandangan itu mikirnya mungkin cuma tentang sekilas belajar dan lain sebagainya. Cuman di kampus STKIP ini sendiri kak, dia punya banyak sekali program-program kreativitas mahasiswa. Terbukti juga kami juga sudah punya UKM seni dan lain sebagainya, itu untuk pengembangan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi sambil promosi kali ya. Boleh. Jadi untuk tamatan SMA, SMK di sekitar Sintang mungkin bisa kalau ingin tahu info lebih lanjut tentang STKIP atau mungkin penasaran atau ingin menimba ilmu bersama, boleh datang langsung ke STKIP. Kebetulan sekarang kami juga sedang membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru kak. Oh gitu, pas Iya. ya periodenya ya? Pas banget. Berarti kalau Anda maba ini sekarang angkatan berapa ya? Atau angkatan 2022 gitu ya? Angkatan ke-19 hampir kak, karena tahun 2006 itu Oh, baru gitu. dari tahun 2006, sekarang sudah tahun 2022. Oh gitu, seru ya? Terus apa tuh yang kira-kira itu ada fakultasnya nggak sih? Atau langsung program studi ya? Kalau di STKIP sendiri itu langsung program studi kak. Kebetulan kami juga punya 9 program studi. Jadi banyak deh pilihannya kalau mau masuk ke STKIP, jadi nggak perlu bingung. Oh gitu, nanti di program studi itu ada masing-masing konsentrasi gitu ya? Iya benar. Benar. Ada pengurusnya sendiri juga. Jadi nanti kalau misalnya karena kebetulan juga kami udah punya program studi baru seperti matematika, komputer itu kan baru. Jadi Oh, mungkin gitu. banyak yang belum tahu. Jadi boleh deh bergabung. Kalau teknik komputer ya atau matematika? Komputer sendiri ada kak. Cuman untuk matematika juga ada sendiri program studinya. Mereka masing-masing. Oh gitu. Jadi boleh disebutin nggak 9 itu apa aja? Oke. Mungkin dari yang paling banyak dulu ya. Ini dari yang pertama itu program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian ada program studi pendidikan guru anak usia dini. PAUD ya? Iya, PAUD benar. Kemudian PPKN juga, Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian pendidikan biologi, ekonomi, komputer dan matematika. Oh gitu. Jadi komputer itu gabung sama matematika ya? Enggak. Oh, Dia pisah. dipisah. Oke. Cuma konsentrasinya nanti mungkin dari komputer ada lagi apa gitu ya? Iya, benar-benar. Oke. Kalau untuk apa ya? Dari BEM sendiri itu
gimana sih STKIP itu ternyata kan biasanya kalau kita udah kuliah, biasanya fokus aja tuh kuliah aja. Iya. Atau biasanya sebutannya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Tapi ada juga yang sebutannya dengan kuliah kura-kura, kuliah rapat. Jadi Iya, kalian benar. semua ini bagian dari kura-kura ya? Iya. Sedikit apa? Sedikit banyak ya. Sedikit banyak. Jadi boleh sedikit dong ceritain tentang STKIP itu BEM-nya awalnya seperti apa sih gitu? Oke, seputaran BEM-nya karena saya juga baru bergabung periode ini ya Kak, dari maksudnya kan biasanya ada beberapa anggota itu memang mereka sudah bergabung dari semester 1. Oh gitu. Nah, kebetulan saya dari semester 1 sampai kepada semester 4 itu saya bergabung di UKM. Kebetulan UKM jurnalistik. Ada ya? Ada. Jadi baru bergabung ke BEM itu tahun 2021-2022. Jadi sebelumnya juga meskipun saya di STKIP belum terlalu tahu banyak tentang BEM, tapi setelah satu periode kepengurusan ini untuk BEM sendiri seperti juga untuk UKM dan lain sebagainya, karena kami juga tidak hanya punya UKM seni tapi punya beberapa UKM. Jadi untuk BEM sendiri ini lebih kepada kepengawasan pelaksanaan dari organisasi-organisasi yang ada di kampus begitu Kak. Juga kami juga tidak sendiri, kami didampingi oleh ada yang namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM. DPM. Iya. Jadi BEM sama DPM itu berjalan beriringan untuk mengawasi setiap organisasi-organisasi yang ada di kampus, baik UKM sampai kepada program studi tadi, ke-9 program studi, karena kan mereka punya programnya masing-masing begitu. Oh gitu, seru ya. Lumayan lah. Nah, kalau UKM sendiri bisa disebutin nggak ada UKM apa aja sih di STKIP itu? Mungkin dari ketua UKM sendiri mau Boleh. sebutkan boleh. Ini cuma beberapa yang saya tahu ya Kak, karena banyak sekali UKM yang ada di STKIP. Salah satunya UKM seni yang pertama, kemudian ada UKM olahraga, ada UKM jurnalistik juga, Mapala. Jadi Mapala ini bergerak di bidang alam, Pecinta di- alam ya? Mahasiswa pecinta alam. Ya, kemudian ada apa lagi ya? Kebetulan juga kita ada UKM-nya UKM wajib sama UKM pilihan gitu. Oh gitu. Iya. Yang wajib apa aja tuh? Yang wajib, yang agama Kak, KMK Kayak sama PMK. Katolik, Kristen sama yang Muslim gitu Kak. Oh, kalau yang non wajib apa sebutannya tuh? Berarti Kalau- pilihan ya? Iya, UKM pilihan. Pilihannya selain seni, olahraga, mapala, jurnalistik. Ada penelitian juga. Oh gitu. Pramuka, kemudian KSRPMI, PMI. kemudian Menwa. Menwa ada Iya, ya? ada. Biasanya BEM sama Menwa barengan, enggak ya? Enggak. Oh ini di bawahnya berarti Iya. ya? Oh gitu. Jadi menaungi, BEM itu menaungi Iya, beberapa lebih- UKM. Oke. Kalau fungsi DPM sendiri sama fungsi BEM bedanya apa sih? Kalau khususnya di BEM itu kami sebagai ini Kak, sebagai terlepas dari kami mengawasi, kami juga sebagai pelaksana. Kalau misalnya baik ke eksternal maupun internal kampus. Sedangkan kalau DPM itu sendiri mereka bergerak mengawasi di dalam internal dalam kampus itu sendiri. Termasuklah kepada kami BEM juga kami diawasi oleh DPM begitu. Oh iya, fungsinya mungkin kalau lebih tinggi di Indonesia MPR gitu ya? Iya, benar-benar. BEM-nya DPR? Iya, benar. Oke. Seru banget ya Sahabat Kreatif ya. Jadi memang kalau ngomong masalah UKM memang seru banget karena kita sebagai kaum milenial gitu ya atau generasi muda nggak cuma harus kuliah doang, tapi juga kita harus juga ikut kegiatan mahasiswa. Jadi kita bisa mengembangkan bakat kita ya. Tentang kreasi sendiri nih, kalau misalnya untuk UKM seni gitu ya, bisa sedikit nggak dijelasin mengenai seni itu gimana sih? Maksudnya kalian itu kan seni itu luas ya, banyak banget. Dan kalian tuh nggak dibagi loh, ya kan? Iya. UKM-nya nggak dibagi kan? Jadi kayak memang satu UKM seni itu banyak banget, belakangnya ada seni musik mungkin ya. Coba mungkin dijelasin gimana Boleh, Kak. Agnes ya, Angela. Eh, Agnes. Agnes, Oke. boleh. Jadi Agnes gimana? Jadi di UKM seni ini ada 4 divisi, yaitu ada divisi tari, melukis, musik, sama drama. Jadi di divisi tari ini terbagi lagi Kak, jadi menjadi beberapa bagian. Oh gitu. Jadi ya ada tari Dayak, kemudian tari Melayu, ada Papua juga. Oh Ya iya. ada, kemudian Mogie ini tarian dari daerah timur. Oh. Ya, ada dance juga. Wow, seru ya. Terus? Jadi bagi mahasiswa atau yang punya keterampilan di bidang tari itu bisa gabung di UKM seni, karena di UKM seni tidak hanya melatih tidak hanya fokus di satu tarian saja, namun kami bagi lagi menjadi beberapa budaya gitu di Indonesia, karena kan ada banyak sekali tarian-tarian di Indonesia dan kami memilih tarian itu tadi untuk dilatih kepada mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah terpilih menjadi UKM seni.
Oh gitu. Iya. Jadi kita bisa milih ya, misalnya tari nih. Iya. Kayaknya aku mau tari nih gitu. Kak Agnes tari, aku mau tari Dayak itu bisa gitu ya? Bisa Kak. Oh, tapi nggak ada misalnya nih, ada tesnya dulu nggak sih kalau masuk? Ada Kak. Oh, ada? Ya, ada. Oh. Jadi sebelum dianggap sebagai ibarat sebagai mahasiswa resmi di UKM Seni, jadi dia harus mengikuti MOKA. Ada gitu ya? Iya, harus mengikuti MOKA. Jadi kalau dia tidak ikut MOKA, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai anggota resmi di UKM Seni. Muka tuh apa ya? Masa orientasi calon anggota. Oh, ospek. Iya, ibarat Oh, baik. ospek. Jadi kita pun mau masuk seni pun bidang tetap ada ospeknya Iya, dulu tetap ya? ada, Kak. Oke. Itu seni ospeknya gimana, susah nggak? Enggak juga sih Kak, Nggak harus ya. potong rambut cepak gitu kan? Enggak, tapi harus kuat mental. Wow, ngeri ya. Tidak ngeri Kak. Oh, tidak ngeri. Ya. Apa tuh? Harus punya skill dulu apa emang aku nih cuma pengen bisa loh gitu. Bisa nggak sih kalau kayak gitu? Kalau untuk itu bisa, tapi karena kan di UKM Seni juga akan dilatih ya Kak. Karena kami dari UKM Seni itu setiap hari Sabtu itu kami mengadakan latihan rutin. Jadi untuk keempat divisi tadi, tari, melukis, kemudian musik sama drama itu datang setiap hari Sabtunya untuk latihan. Jadi nggak harus bisa, tapi yang penting harus ada niat dan minat. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi yang penting harus terus datang ya. Iya, benar. Kalau punya minat, punya bakat tapi jarang datang gimana ya? Ya, susah juga. Menarik banget ya sahabat kreatif ya. Tapi tahan dulu ya. Nanti bakal banyak banget pertanyaan tentang UKM Seni ini ya. Tapi sekarang kita ke Messi dulu ya. Messi nih, kalau kesekretariatan sendiri nih dalam UKM Seni itu gimana ya? Khususnya kesekretariatan. Nah, di sini kami itu tugasnya untuk membantu sekretaris, Kak. Kan sekretaris kami itu semester 6. Kami yang ke sekretariatan itu diambil dari semester 4 karena ya mengingat semester 6 itu sudah lumayan sibuk. Jadi kami ini tugasnya itu membantu khususnya ketua dan sekretaris dalam menjalankan organisasi UKM Seni tersebut, Kak. Misalnya di sini tugas kami membuat segala surat, absen, yang biasanya rutinitas kami untuk latihan hari Sabtu itu biasanya di absen gitu, Kak. Itu di bawah semua tuh ya, dinaungin semua. Jadi Iya. semua seni tuh dipegang sama kesekretariatan. Ya, absennya itu digabung jadi satu gitu, Kak. Terus? Terus tugas kesekretariatan tersebut juga mereka itu kami itu menyimpan data-data atau dokumen-dokumen yang misalnya kita tuh udah melaksanakan kegiatan gitu, Kak. Jadi dokumen-dokumen itu dikumpulkan dan dipegang salah satu mahasiswa atau bagian kesekretariatan ini agar dokumennya itu Nggak tidak dicecer hilang gitu gitu, ya. ya, Kak. Jadi pas pengumpulan di akhir periode UKM Seni ini, jadi semuanya itu terkumpul rapi gitu, Kak. Jadi yang menjabat selanjutnya itu tidak bingung Gitu. Tapi Ya. kalau untuk rundown kegiatan atau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain gitu, dipegang sama Messi apa langsung ke ketuanya ya? Itu, Kak, biasanya kami ada buat panitia juga. Jadi Oh, itu beda. bertugas masing-masing gitu. Oke. Ya. Wow, seru banget ya sampai kreatif ya. Kita nggak nyangka ya, dari tadi kita ngobrol seputar tentang kegiatan mahasiswa dan juga BEM ya. Tapi kita perlu break sejenak ya sambil menghela nafas gitu ya. Sambil nyantai dulu, kita puterin lagu dulu ya dari Alvinjo, Iman Tak Sama. Oke sahabat kreatif, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 90,7 Suara Kreativitas. Tak mudah untuk bertahan, namun ku lakukan untuk membuktikan. Ku percaya sujudmu dan genggam tanganku tak mungkin menyatu. Namun egokah aku bila menginginkanmu dan meminta pada Tuhan
jadikan kau milikku. Mungkinkah kau dan aku bercinta untuk melawan restu, hapus perbedaan itu. Ataukah kau dan aku hanya sebatas untuk bertemu, bukan untuk bersatu. Alasannya iman yang tak sama. Oh, dengan egokah aku bila menginginkanmu dan meminta pada Tuhanku untuk jadikan kau milikku. Mungkinkah kau dan aku tercipta untuk melawan restu, hapus perbedaan itu. Ataukah kau dan aku hanya sebatas untuk bertemu, bukan untuk bersatu. Alasannya iman yang tak sama. Oh, iman yang tak sama. Mungkinkah kau dan aku hanya sebatas bertemu, bukan untuk bersatu. Mungkinkah kau dan aku tercipta untuk melawan restu, hapus perbedaan itu. Ataukah kau dan aku hanya sebatas untuk bertemu, bukan untuk bersatu. Alasannya iman yang tak sama. Alasannya iman yang tak sama. Hanya karena iman yang tak sama. All around Indonesia, from Sabang to Merauke. Oke, Sahabat Kreatif masih di Pro 2 ya. Suara kreativitas sudah jadikan generasi muda sebagai headline. Masih bersama Reksi, Agnes, dan juga Messi dari STKIP apa sih? Persada Sintang ya? Persada Katulistiwa. Oke, sorry. Persada Katulistiwa Sintang gitu ya. Masih bahas mengenai unit kegiatan mahasiswa dan juga BEM di STKIP ya, tentang seni gitu ya. Nah, kalau kalian itu biasanya ada kumpulan rutin nggak sih dari BEM? Ada Kak, Ada. iya. Mm. Tapi kalau untuk BEM sendiri dia tidak seperti UKM Seni, karena kan kalau UKM Seni mereka lebih ke sistemnya, misalnya hari Sabtu itu wajib kan UKM-nya. Kalau dari BEM ini kami tergantung kepada kegiatannya Kak. Misalnya program kerjanya untuk minggu ini misalnya kunjungan dari BEM dari STKIP Melawi misalnya. Jadi Begitu. di situ baru kita akan adakan briefing, rapat dan lain-lain untuk kesiapan panitia.
Kemudian setelah pelaksanaannya nanti kita akan adakan rapat evaluasi begitu. Oh gitu. Itu Iya. biasanya program kerjanya banyak apa enggak ya setiap tahunnya tuh? Beda-beda apa kurang lebih sama ya? Untuk setiap tahunnya, untuk spesifiknya mungkin beda sih Kak, tapi untuk itunya masih kurang lebih sama. Itu nanti banyaknya program kerja mungkin tergantung lagi ke setiap divisi-divisi yang ada di BEM-nya sendiri begitu, setiap bidang-bidangnya. Seru nih. Coba kalau boleh tahu apa aja sih divisinya di BEM itu? Maksudnya dari anggotanya sendiri, terus terbentuknya kapan, terus juga biasanya kalian itu punya biasanya nih ya, tiap tahun itu pada program kerja yang unggulan dari masing-masing periode gitu. Nah, untuk periode 2021-2022 ini di periodenya Bang Abdul ya sama Iya. Reksi apa tuh? Untuk mungkin ini dulu ya Kak, untuk strukturnya dulu. Oke. Dari BEM sendiri itu seperti yang kita ketahui bersama punya satu ketua BEM-nya, kemudian didamping oleh wakil ketua BEM. Kami punya 2 sekretaris dan 2 bendahara. Kemudian ada beberapa bidang seperti PSDM, Litbang, kemudian ada Menteri Luar Negeri juga, Menteri Dalam Negeri, dan keagamaan. Nah, itu nanti mereka bergerak di bidangnya masing-masing yang nanti mereka akan mengajukan setiap program kerja yang akan dirapatkan bersama. Kemudian kalau dikira itu memang layak atau mungkin bisa dieksekusikan bersama atas nama BEM, nah itu baru akan dilaksanakan dan menjadi program kerja bersama BEM, begitu Kak. Kemudian untuk tahun ini program kerja unggulan kami sebenarnya tidak punya spesifik fokus kepada satu program kerja, tapi yang memang harus dilaksanakan setiap tahunnya adalah seperti MUBES, musyawarah besar, di mana dilaksanakan biasanya sebelum kepengurusan baru begitu. Kemudian untuk setiap program kerjanya saya rasa dari saya sendiri tuh rata-rata unggul ya Kak, maksudnya unggul lah ya, karena terbukti juga dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik dari anggota BEM-nya, juga dibantu oleh UKM-UKM lain kadang untuk ikut berpartisipasi, itu semuanya luar biasa dan bisa dikatakan untuk angkatan kami tidak ada untuk program kerja unggulnya, tapi memang semuanya puji Tuhan sampai pada saat ini yang sudah diprogramkan hampir 90% berjalan, sudah terlaksana begitu. Wah, bersyukur lah ya. Sampai tahun berapa sih? Sampai bulan berapa sih kalian berakhirnya? Diperkirakan sampai Juni tahun ini Kak, sebentar lagi, 1 bulanan lagi lah. Bentar lagi berarti ada Iya. kepengurusan baru ya? Benar-benar. Selama setahun kemarin nih, yang bisa diunggulkan, misalnya yang lebih menonjol dan bisa kayak ada gabung sama eksternal, itu kan bisa lebih kayak kelihatan tuh BMSTKIP-nya. Iya, Itu benar. apa tuh? Untuk di periode kami sendiri yang kami pernah keluar itu, yang pertama kami pernah berkunjung ke STKIP Melawi Kak. Jadi kan mereka kebetulan baru aktif kembali begitu kan. Jadi kami kemarin mengajak dari HMPS, kemudian dari UKM juga untuk ikut bergabung, kita kunjungan kerja ke STKIP Melawi. Nah, selain itu juga saya dengan ketua BEM kami Abdul Herib, kami juga pernah ikut serasehan daerah di Singkawang. Itu kegiatannya seperti apa sih? Itu kegiatannya itu untuk BEM Kalimantan Barat. Kemarin kan sempat ada beberapa selain juga kunjungan kerja, sempat juga diskusi tentang isu-isu yang memang sedang beredar begitu. Maksudnya isu-isu tentang bagaimana sih tanggapan mahasiswa gitu. Sambil silaturahmi sih sebenarnya. Kalau dari kreasi sendiri, kira-kira atau lewat karya seni yang bisa kalian munculkan dari pertemuan-pertemuan BEM-BEM se-Kalimantan Barat itu ada nggak sih hasilnya apa gitu? Untuk pertemuan BEM Kalimantan Barat kemarin kami sempat membuat beberapa deklarasi yang itu ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat. Itu kemarin sudah ada sempat di-share juga, sudah ditanggapi baik juga oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk bukan aspirasi sih, tapi lebih tepatnya kayak penyuaraan dari mahasiswa itu sendiri begitu. Tentang apa tuh? Kemarin sempat membahas banyak poinnya, saya juga tidak ingat spesifiknya, tapi yang jelas itu karena kemarin kan sempat yang beredarnya tentang krisisnya minyak goreng dan lain-lain. Nah, masih seputaran itulah Kak. Tapi kalau untuk kayak mengunggulkan UKM sendiri gitu, atau emang bidangnya seni gitu, ada nggak sih? Kalau untuk BEM sendiri, karena kami sudah punya UKM seni, jadi kami untuk di kepengurusan kami tidak berfokus lagi ke seni. Kami langsung serahkan kalau misalnya di STKIP ini ada sesuatu yang berbau seni misalnya. Nah, kami akan serahkan langsung ke UKM seni. Oh gitu. Begitu. Oke, menarik ya. Kalau untuk kita ke Agnes dulu kali ya. Kalau untuk seni sendiri nih Agnes, tadi kan baru disebutin baru seni tari ya. Iya. Ada beberapa seni lagi apa tuh? Ada beberapa Bidang seni ya. Oh iya, divisi musik, Oh, divisi musik. divisi musik, drama sama melukis.
masing-masing kayak gimana tuh? Boleh dideskripsiin nggak? Ya boleh. Jadi kan kalau untuk divisi tari tadi udah disebutkan ada beberapa bagian lagi. Ada tari Dayak, Melayu, kemudian Megie, Papua, dance juga ada, Batak juga ada. Oh iya ya. Iya juga ada. Jadi di divisi tari itu ada koordinatornya Kak. Oh, Ya. tapi kalau yang coachnya ada nggak? Iya ada. Oh, ada coachnya Iya. juga. Jadi yang melatih itu, yang melatih anak anggota dari UKMC itu dari koordinatornya. Oh gitu. Ya, kalau misalnya kayak Daya itu ada koordinatornya yang melatih anggota UKM seni yang divisi tari. Oh, Oh, tapi iya. yang ngelatihnya pun dari mahasiswa STKIP juga? Iya, mahasiswa STKIP. Oh, gitu. Nggak ada eksternalnya berarti ya? Nggak ada. Kemudian kalau yang musik ini ada koordinatornya juga. Jadi koordinatornya ini untuk mengatur jalannya proses mereka latihan. Kalau di divisi musik ini ada vokalnya. Ada banyak sekali dari anggota UKM seni yang punya suara yang bagus, Oh, suara iya. yang indah iya. Jadi Termasuk Agnes nggak? apa Kak? Termasuk Agnes nggak? Saya kurang. Atau mungkin Messi nggak? Nggak. Oh nggak. Kalian tari ya? Iya, tari. Atau Rexi mungkin apa? Reaksi nggak ada Nggak. banget. Nggak ada bakat seni ya? Nggak. Seninya dibilang lain ya? Seni menulis kan? Jurnalistik kan? Sedikit, iya. Iya. Lanjut, sorry ya. Tadi kemudian selain vokal juga ada pemain drum, pemain gitar itu juga ada. Kemudian ada sape juga Kak. Oh, pemain Iya, sape. ada pemain sape. Wow. Itu dari divisi musik juga. Mm. Kemudian yang melukis ini cuma ada 3, 4, 5 orang. Ya, karena itu mungkin bakat mereka di bidang lain, bukan di bidang lukis. Jadi di divisi lukis juga dilatih juga keterampilan mereka dalam lukis. Kemudian ada juga drama. Kalau drama ini kurang peminatnya, karena mungkin masih minimnya keterampilan dalam berakting. Iya. Terus yang terakhir apa lagi? Udah tuh 4 aja ya? Iya, berempat kan, cuma 4 bidang gitu Iya, ya? 4 bidang. Tapi kalau drama ini ada orangnya nggak sih? Ada Kak, tapi mereka juga merangkap ke divisi tari karena berminat juga di divisi tari. Oh gitu, rata-rata. Oh, kalau rangkap boleh ya? Merangkap sebenarnya kalau untuk cuman sekedar latihan boleh, tapi kalau untuk nama di UKM itu tidak diperbolehkan Kak. Karena kalau untuk latihan diperbolehkan. Gitu. Nah, kalau untuk basically nih kan ya, STKIP itu kan harusnya guru ya, maksudnya memang kita tahunya kalau STKIP itu mencetak guru-guru nantinya gitu ya. Tapi juga ternyata nggak cuma guru ya, bisa juga kalian ikut organisasi atau kegiatan mahasiswa. Mungkin dari Messi sendiri, kenapa sih milih untuk ikut UKM? Padahal nih ya, kalau kuliah aja udah repot bisanya kan dengan jadwal kuliahnya gitu. Tapi kalau kenapa sih kok mau apalagi jadi ketua bidang kesekretariatan yang notabene bakal berhubungan dengan administrasi kan? Iya. Itu kenapa? Coba boleh dijelasin? Faktor pertamanya itu karena hobi sih Kak. Kan memang basicnya di tari, jadi karena saya juga harus memilih UKM, saya putuskan di UKM Seni. Kenapa? Karena menurut saya UKM Seni ini dimana kita dibentuk agar kita bisa berkreasi begitu Kak. Saya kan ini nih UKM Seni Tari Dayak. Tidak ada salahnya saya untuk mencoba misalnya tari Papua atau tari Mogie. Itu kan bisa menambah wawasan saya lagi untuk kedepannya gitu Kak. Padahal fakultasnya program studinya ekonomi ya? Iya, ekonomi. Sebenarnya antara ekonomi dan juga seni itu berbeda sebenarnya. Sangat berbeda Atau Kak. mungkin itu seni menghitung, ini seni Iya. tari gitu ya. Tapi motivasi apa sih yang pengen Messi wujudkan? Kenapa sih aku harus ikut tari juga gitu? Karena suka atau emang karena pengen mengembangkan bakatnya ada, atau emang kayak pengen yuk teman-teman aku aja dari ekonomi yang notabene yang hitung-hitungan gitu bisa juga nih, atau gimana sih? Niatnya lebih ingin mengembangkan diri ya Kak. Karena memang khususnya setiap individu kita itu menginginkan untuk kedepannya itu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berkembang Kak. Jadi itu seperti misalnya saya itu dulu SMA pernah masuk satu sanggar namanya Sanggar Kumang Menua. Nah, di mana saya di situ karena ada kuliah gitu kan Kak, jadi sepertinya sulit untuk masuk sanggar begitu. Jadi lebih memilih kepada UKM Seni, dan ternyata dari UKM Seni ini sendiri saya dapat belajar lebih banyak lagi gerakan dan bisa tampil ya
di mana-mana begitu Kak. Misalnya seperti acara wisuda kemarin. Oh gitu? Iya. Oh jadi kalau ada acara wisuda atau acara-acara kampus, ngambilnya juga dari UKM itu sendiri ya? Iya, dari UKM Kak. Wow, seru ya ternyata ya. Jadi memang nggak cuman bisa nampil atau mengeluarkan bakat sendiri, tapi juga nanti bisa ditampilin gitu ya, bisa berkreasi lewat dari ada ajangnya gitu ya, atau memang ada apa ya, ada tempatnya gitu ya kalian untuk bisa tampil. Selain di wisuda, kira-kira acara apa lagi yang kalian biasanya tampil? Kalau untuk yang kompetisi kemarin ada lomba apa? Yang bersifat nasional itu juga pernah UKM ikut. Kebetulan Iya, saya, Demisi Kak. juga ikut. Saya yang dari Kalau inget-inget jurusan ekonomi kayak nggak mungkin gitu Iya, ya, nggak tapi mungkin ternyata sih, Kak. bisa ya sampai kreatif ya. puji Tuhan bisa. Luar biasa banget ya. Masih banyak pertanyaan nih. Akil bakal nanya-nanya sama Rexi, Angela ya, atau Agnes, atau juga Messi. Tapi tahan dulu sebentar ya. Tadi kan baru Messi. Sekarang nanti kita bakal tanya sama Agnes dan juga Rexi. Tapi tahan dulu, kita harus break dulu sejenak. Jadi sahabat kreatif jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di Pro 2, 90,7 Suara Kreativitas, dan juga live streaming di YouTube RRI Sintang. Yeah. Why you calling at 11:30 when you only wanna do me dirty? But I hit right back 'cause you got that, yeah. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I say don't look back, but I go right back, yeah. All of a sudden I'm hypnotized. You're the one that I can't deny. Every time that I say I'm gonna walk away, you turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Do you love it when you keep me guessing? When you leave and then you leave me stressing. But I can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I said don't look back, but I go right back, and all of a sudden I'm hypnotized. You're the one that I can't deny. Every time that I say I'm gonna walk away, you turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Come on, come on, come on, come on, come on, and show me how you do. You want, you want, you want, you want, you want to keep me wanting you. Come on, come on, come on, come on, come on, and show me how you do. You want, you want, you want, you want, you want to keep me wanting you. I'm like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want to. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Come on, come on, come on, come on, come on, and show me how you do. You want, you want, you want, you want, you want to keep me wanting you. Come on, come on, come on, come on, come on, and show me how you do. You want, you want, you want, you want, you want to keep me wanting you.
Oke, sampai kreatif. Masih di segmennya Numpang Nampang di 90,7 Suara Kreativitas dan juga masih live streaming di YouTube-nya Era di Sintang. Nih, sampai kreatif. Ada juga yang udah ngasih jempol gitu ya, emoji ya, dari Ayu, dari Dayak Kitis atau juga dari Yefta Yanuar dan juga Lara Sakti. Bilang apa? SKP mantap gitu katanya. Mau say hi sama mereka atau sama teman-temannya lagi nonton atau keluarga di rumah lagi nonton mungkin? Boleh deh. Mungkin dari Demesi dulu. Oke, dari Messi gimana? Saya aja. Senyum aja. Senyummu mengalihkan dunia aku sampai kreatif. Kenapa Messi? Tidak ada Kak. Tadi Agnes nih, hai gitu ya. Hai semua, semangat untuk hari ini. Semangat. Reksi. Halo semuanya, makasih ya udah nonton. Jadi yang masih nonton sekarang, semoga nanti kedepannya bisa join juga sama-sama di sini. Bisa banget. Nah, ini kan cuman UKM seni aja nih ya. Nanti boleh banget nih, mungkin ketuanya BEM-nya mungkin nanti ya Iya, sama dari UKM lain gitu, komunitas-komunitas lain ya. Tapi nih sebelum yang lain, sekarang kita back to UKM seni ya. Ada kaedah seni unggulan gak sih yang diakui di dalam atau juga di luar dari kampus sendiri gitu? Kalau untuk karya seni itu kalau untuk terkhususnya ndak ada Kak, karena keempat divisi tadi lah yang menjadi unggulan di UKM seni. Kalau untuk yang lebih ibaratnya lebih sering dipakai itu divisi tari. Divisi tari itu kalau misalnya ada kegiatan di kampus kayak tadi wisuda, kemudian jika kalau ada kegiatan Sumpah Pemuda atau apa itu UKM seni pasti disuruh tampil. Jadi kalau untuk khususnya itu nggak ada, tapi keempat divisi itulah yang jadi unggulan. Gitu. Kalau untuk acara band kampus gitu ada nggak sih? Atau kayak lomba band gitu-gitu? Mungkin bisa sekalian promo ya di sini. Kebetulan gitu. iya ada program yang kebetulan dari pembina kami buat, yaitu Pak Dimas sama Pak Rusdi buat di bulan Agustus, yaitu kompetisi musik dan solo gitar. Jadi itu akan diadakan bulan Agustus. Mungkin berhubung di sini bagi semua yang mempunyai bakat di bidang musik itu bisa ikut. Oh gitu. Iya. Itu nggak cuman pihak kampus berarti ya? Nggak cuman Iya. anak STKIP aja yang bisa join, tapi juga anggota luar juga bisa Ya, join? bisa umum Kak. Oh gitu. Kalau mau daftar kemana sih? Kalau mau daftar itu mungkin langsung ke UKM seni saja. Oh gitu. Ya. Sekrenya di mana? Apa Kak? Sekrenya tempatnya. Maksudnya Oh, nanti tempatnya. kalau kalian misalnya nih aku orang luar nih gitu, terus datang ke STKIP itu kemana ya? Mau daftar nih gitu. Ada formnya yang bisa Bitly atau Instagram atau apa gitu? Oh ada Kak. Oh, ada. Kalau untuk Instagram UKM Seni ini UKM Seni STKIP Sintang. Jadi itu ada banyak sekali akun yang sebelumnya di pengurusan sebelumnya. Tapi kalau untuk yang aktif itu bisa dilihat kapan terakhir uploadnya. Oh gitu. Ya. Jadi bisa daftar via Iya. Instagram juga Ya, ya? bisa, Kak. DM langsung aktif nggak tuh? Atau lama dibalasnya? Jangan sampai kayak gitu ya? Ya, enggak, Kayak udah Kak. dipromoin terus juga nggak ada aktif-aktif gitu. Tapi dia aktif kan? Aktif Kak. Ada yang pegang dari bagian komunikasi dan informasi. Oh ada bidangnya. Iya, ada Itu bidangnya. masuknya berarti ke apa? Strukturannya ya? Iya benar Kak. Yang gitu. Tapi itu di luar atau dia juga walaupun megang akun tapi dia juga tetap seni. Iya tetap seni Oh, Kak. tetap. Iya. Megang apa tuh? Musik. Kalau untuk yang bagian komunikasi dan informasi ini mereka cuma khusus di bagian sosial media. Oh sosial media. Iya sosial media. Tapi kalau untuk anggota UKM Seni mereka tetap anggota UKM Seni karena kalau mereka mau masuk ke kepengurusan itu ke kepengurusan UKM Seni mereka harus jadi anggota UKM Seni terlebih dahulu. Oh gitu, jadi misalnya nih Akil mau masuk anggota, walaupun gak mungkin ya, jadi masuk seni nih, Iya. terus harus jadi anggota dulu, terus kita milih bidang yang mau kita pelajari gitu ya, atau emang minatnya di mana, bakatnya di mana, udah gitu nanti kalau mau jadi pengurus daftar lagi gitu ya, Iya daftar terus diseleksi lagi Kak. seleksi lagi, Iya. yang seleksi siapa? Yang sebelumnya? Iya sebelumnya Atau dari BEM mungkin? Mungkin untuk perekrutannya mungkin karena kan yang pertama itu dipilih dari ketuanya dulu UKM. ya, Oh, ketua gitu. UKM nanti baru mungkin ketua UKM-nya entah pilih sekretaris dulu baru ke divisi-divisi selanjutnya gitu ya. Iya. Oh gitu, jadi yang BEM pilih cuman ketua aja. Iya, itu pun ketua itu Kak, mereka biasanya punya pemilu sendiri, pemilihan umum sendiri untuk ketuanya. Maksudnya khususnya misalnya di periode ini mereka dipilih langsung oleh seluruh anggota UKM gitu ya. Iya. Nanti baru ketua UKM terpilih inilah yang memilih siapa teman atau mitra
kerjanya begitu di Oh UKM gitu. tersebut. Kalau peran BEM sendiri untuk UKM itu gimana sih? Untuk khususnya karena masih tadi tentang kepengurusan, untuk kepengurusan sendiri untuk BEM mereka hanya menjadwalkan tentang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ini akan kita agendakan untuk pemilihan setiap ketua UKM begitu. Berarti setiap ketua UKM itu wajib dalam waktu yang sudah ditentukan itu memilih pengurusnya. Kemudian setelah diadakan pengurusnya, nanti BEM juga akan melaksanakan seperti dia akan ada leadership training begitu untuk seluruh kandidat-kandidat calon yang nanti dari setiap UKM HMPS itu ingin mencalonkan diri sebagai ketua ataupun mungkin pengurus inti dari UKM atau HMPS. Nanti akan dibina bersama dari BEM DPM juga yang dinaungi oleh kemahasiswaan sendiri, Kak. Jadi untuk perannya dalam kepengurusan seperti itu, kemudian untuk pelaksanaan seperti yang sudah saya sampaikan tadi mungkin lebih ke pengawasan bagaimana pelaksanaan mereka atas setiap program kerja yang mereka sudah suratkan begitu atau sudah mereka cantumkan dalam program kerja yang diserahkan kepada BEM dan juga kemahasiswaan. Ada apresiasi tersendiri nggak sih dari BEM atau DPM gitu ya, dari STKIP itu ada nggak apresiasi yang kalian tunjukkan ataupun ada nggak sih kayak misalnya programnya nggak jalan nih, terus ada punishment gitu atau gimana gitu, ada nggak sih? Oh, ada, Kak. Kalau misalnya karena kan untuk sejauh ini masih terbilang aktif ya, meskipun ada juga beberapa yang masih mungkin karena kesulitan karena juga karena seperti DMSI juga mereka banyak yang pengurus di organisasi ini, nanti di organisasi lain juga pengurus begitu. Jadi meskipun sibuk dan nggak seaktif yang seharusnya, tapi semuanya berjalan. Jadi untuk sejauh ini kami belum mendapatkan UKM ataupun HMPS yang tidak jalan. Jadi tapi untuk kesepakatannya akan diberikan SK begitu untuk surat itu SP, surat peringatan untuk UKM atau HMPS yang memang tidak berjalan. Tapi kalau untuk UKM dan HMPS jauh ini mereka berjalan karena selain kami juga mereka dari setiap UKM dan HMPS itu punya pembinanya masing-masing. Jadi pembinanya juga membantu Mantap kami, gitu ya. iya. Jadi kemungkinan untuk tidak berjalan itu minim. Kalau apresiasi sendiri ada nggak sih dari BEM, misalnya nih UKM A nih lebih unggul atau lebih sering kelihatan gitu, kita ada reward atau memang ada biasanya kan ada tuh kayak awarding dari BEM gitu ya untuk UKM itu ada nggak sih? Rewardnya untuk reward sendiri karena kebetulan saya lupa juga spesifik bulannya, beberapa bulan lalu itu tidak dari BEM tapi langsung dari kampusnya sendiri, Kak. Jadi untuk misalnya reward untuk organisasi teraktif di STKIP. Oh gitu, ada. Kebetulan kemarin yang dapat itunya dari BEM. Oh gitu. Iya. Oh, karena dipilihnya dari Kampus, iya. bukan dari UKM gitu ya. Tapi Iya, dari iya. BEM sendiri kalian ada niatan nggak sih kayak bikin awarding gitu ya untuk UKM. Jadi nanti bakal ada UKM misalnya UKM favorit gitu atau UKM yang paling aktif kayak gitu-gitu, kepikiran nggak sih untuk BEM-nya sendiri? Mungkin nanti akan diprogramkan karena kan sebelum kepengurusan berakhir kami masih punya beberapa program. Mungkin nanti kalau misalnya memang setelah didiskusikan bersama, karena dari kami juga belum terpikir ke situ karena memang sudah dirangkap oleh kampus sendiri. Jadi kalau memang sekiranya itu mungkin nanti akan diagendakan di next event kayaknya. Gitu. Wow, menarik banget ya kalau kita bahas mengenai UKM, mengenai BEM gitu ya. Karena memang mahasiswa itu nggak cuma harus kuliah doang gitu ya, tapi emang cara kita berkreasi itu lewat organisasi, lewat seni gitu ya. Jadi sebelum kita ngomong-ngomong lebih lanjut ya mengenai seni dan kreasi, kita break dulu sejenak dan nanti siap-siap ya Agnes sama Messi bakal aku tanya-tanya mengenai seni itu sendiri ya, karena memang kita berkaitan dengan seni gitu di sini ya. Oke, sahabat kreatif jangan lupa ya tetap di follow akun Instagram kita di @radipro2sintang dan juga lupa juga di follow ya YouTube-nya RRI Sintang, dan kita juga tetap di mengudara di 90,7 Suara Kreativitas. Have I told you all you to the bone?
ever told you when you are all alone. And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Oh, I want you to the bone. Maybe if you can see what I feel through my bones, every corner in me, that's your presence that grown. Maybe I did you evil by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Walk you down
Ya oke, sahabat kreatif, sebelum mengakhiri kita nih, kita masih bersama ya sama Rexi, Agnes dan juga Messi. Nih tadi aku udah bahas ya tentang kreasi ya, tema kita kan kreasi lewat karya seni. Nah kalau menurut Messi sendiri nih, Messi dulu ya. Kan banyak banget ya yang Messi jalanin ya, selain juga bidangnya ekonomi, tapi juga Messi di sini juga megang kesekretariatan dan juga satu lagi apa tadi ya? Bendahara, Bendahara di HMPS Kak. HMPS itu apa ya? Himpunan Mahasiswa Program Studi. Oh gitu. Ya. Itu kan memang sebenarnya banyak banget yang bisa digali dari Messi. Nah, kalau misalnya Messi bisa ngobrol sama sahabat kreatif nih atau motivasi sama sahabat kreatif gitu ya, para pendengar berdua, apa sih yang mau Messi sampaikan sama mereka supaya bisa termotivasi kayak Messi gitu ya? Oke, begini. Motivasinya untuk teman-teman semua ya. Kita itu jangan pantang menyerah untuk menggapai sesuatu. Kita tuh nggak boleh merasa diri, misalnya kita sudah mencoba sesuatu hal yang baru, tapi kita gagal, kita itu nggak boleh menyerah gitu Kak. Kita harus tetap berkembang, dan harus tetap percaya bahwa pasti suatu saat itu tergapai apa yang kita inginkan gitu Kak. Tapi lewat seni tari ini bisa misalnya nggak mood nih, tapi tiba-tiba nari itu bisa ningkatin mood juga nggak sih buat Messi sendiri? Kalau buat saya sendiri itu bisa Kak. Ya. Selain ningkatin mood, kalau untuk Messi sendiri apa aja sih selain itu? Seninya apa aja yang bisa Messi ungkapin ke atau kembangin gitu ya? Biar ningkatin semangat Messi itu apa aja sih selain lewat seni tari? Selain lewat seni tari, seperti saya suka menonton gitu Kak. Suka nonton. Iya, jadi kalau saya nonton tuh saya lebih suka kepada nonton yang segala seni-seni tari yang berkreasi begitu Kak. Tidak hanya misalnya, tapi itu tariannya tuh digabungkan jadi satu begitu Kak. Penampilannya, kombinasi gitu kombinasi ya? seperti itu Kak. Wow, menarik banget ya. Jadi Iya. nggak cuma dilakuin, tapi juga kalau lagi nyantai nontonnya juga tari gitu ya. Iya. Wow, emang jiwa-jiwa seni banget ya hidup Messi ya. Sekarang kita ke Agnes nih, kalau misalnya menurut Agnes nih, selain jadi ketua UKM Seni, buat Agnes sendiri kira-kira memang untuk memotivasi sahabat kreatif gitu ya, yang pengen mewujudkan kreasi lewat karya seni, bisa melalui apa sih gitu? Atau buat Agnes sendiri deh gitu. Kalau menurut saya ada banyak cara untuk meningkatkan kreasi di bidang karya seni. Ada banyak sekali, khususnya sebenarnya ini tidak terfokus untuk kaum pendidik saja atau kaum pendidik atau terdidik, cuma untuk masyarakat biasa, contohnya kayak generasi muda, ada banyak sekali cara untuk mewujudkan karya seni. Contohnya dengan cara mencintai produk-produk lokal atau menggunakannya, karena banyak sekali produk lokal di Kalimantan Barat sendiri, khususnya di Sintang itu yang dapat kita gunakan sebagai bentuk hasil dari kita mencintai budaya di Indonesia atau di daerah kita sendiri. Jadi untuk mencintai karya seni atau menggunakan atau memanfaatkan produk itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kesadaran kita untuk tetap melestarikan budaya atau seni yang ada di daerah kita. Benar banget sih. Setuju deh sama Agnes. Kalau untuk Rexi gimana? Kalau untuk berkreasi lewat karya seni, menurut Rexi sendiri? Kalau menurut Rexi sendiri sih untuk berkreasi lewat karya seni, karena kebetulan kan di sini kita anggap saja mereka produsernya, kita sebagai ini ya, kalau dari UKM Seni mereka yang produser, jadi kita tinggal mengamati. Jadi mungkin akan lebih ngeh gitu. Oh ini kayaknya gini. Kalau untuk saya sendiri untuk kreasi lewat karya seni itu benar tadi yang dikatakan oleh Ketua UKM Seni. Sebenarnya seni itu tidak hanya berfokus tentang tari, tentang musik, tapi juga ada banyak hal yang memang bisa dikreasikan begitu. Contohnya dari misalnya kerajinan tangan itu yang bisa kita lihat kan. Kemudian seni-seni mungkin lebih ke sejarah-sejarah yang bahkan seperti misalnya seni di bagian fiktif seperti misalnya cerita-cerita sejarah, misal bahkan seperti di sini kan yang paling familiar itu misalnya Bukit Kelam begitu. Nah itu juga kan termasuk seni. Nah harusnya untuk sahabat kreatif itu tidak tidak berfokus nanti kalau misalnya tadi karena kita sudah bicara tentang seni jadi fokusnya ke tari, tidak ya. Jadi sebenarnya seni itu luas, bahkan bicara juga punya seni. Jadi setiap sahabat kreatif yang mendengarkan pada hari ini, mungkin dari STKIP juga teman-teman, kalau misalnya sekarang sedang tidak berada dalam UKM Seni, mungkin juga di UKM lain. Nah sebenarnya kita juga punya kesempatan yang sama untuk berkreasi lewat seni. Seperti tadi saya sudah sampaikan, seperti seni berbicara dan lain sebagainya. Apalagi kan tuntutan untuk zaman sekarang juga
kemampuan dalam berbicara juga sangat penting begitu Bener, untuk mengeksplor apa sih yang kita tanggapan kita mengenai sesuatu hal begitu. Jadi untuk motivasinya itu sendiri, mulailah sebuah seni yang memang dari diri sendiri. Pahami dulu sebenarnya seni dalam diri sendiri yang harus ditemukan itu apa begitu, dan nanti baru kita bisa eksplor yang memang sesuai dengan seperti tadi misalnya minatnya ke seni ini, seni itu dan lain sebagainya. Tapi harus yang pertama harus mengenali diri sendiri dulu biar nanti ketika sudah memilih tidak terlalu banyak penyesalan meskipun tidak bisa dihindari ya. Iya. Wow, keren banget ya Sahabat Kreatif ya. Luar biasa banget ya dari Wakil Ketua BEM sendiri ya, dari Reksi, Iya. dari Agnes juga Ketua UKM Seni, makasih juga, terima kasih juga dari kesekretariatan ya, Messi gitu ya, sangat luar biasa dengan bakat dan kemampuan kalian masing-masing di bidangnya ya. Jadi memang kalau bisa akhirnya simpulin bahwa mewujudkan kreasi lewat karya seni itu nggak cuman harus lewat seni-seni tari ataupun musik yang ada ya, tapi juga dari tadi yang aku ambil direksi ya, memang kita harus kenali dulu bakat sahabat kreatif sekalian, udah gitu kita kembangkan gitu ya. Wow, sangat seru banget ya. Akhir kata nih, makasih banyak udah hadir di numpang-nampangnya Pro 2 ya. Luar biasa, Akil sama tim sangat-sangat luar biasa, senang banget ya dapet ke orang-orang yang berkreasi di bidangnya masing-masing dan juga semangatnya muncul sampai ke kita semua gitu di sini ya. Semoga semangatnya juga muncul untuk sahabat kreatif juga yang dengar ya, dan juga yang menonton di live RRI Sintang gitu ya. Akhir kata aku Akil pamit ya di acaranya Numpang-Numpang kali ini, dan tetap stay tune terus ya di Pro 2 Suara Kreativitas. Masih di Pro 2 Isu, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.